Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita coba membahas tentang beberapa prediksi soal CPNS tentang tes wawasan kebangsaan di 2026 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Nah, ini ada beberapa soal HOTS ya yang akan coba kita bahas bersama-sama. Nanti ada soalnya, silahkan dijawab. Terus nanti akan ada penjelasan kenapa pilihan A, B, C, D, dan E-nya salah. Oke, inilah soal kita yang pertama. Terus, oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian biar persiapan menghadapi ujian CPNS-nya atau sekolah kedinasannya juga tetap siap ya. Oke, ini soal yang pertama. Nah, konstitusi merupakan hukum dasar yang menyelenggarakan tata negara dan memberikan dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara. Konsep ini akan menjamin hak-hak azazi manusia, mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara dan menentukan struktur pemerintahan. Implementasi dari konsep ini bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa A. Aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. B. Memberikan masukan pada kebijakan pemerintah. C. Menghormati hak-hak orang lain. D. Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan keamanan negara. Oke, silakan tentukan jawaban kalian sebelum kita bahas. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian boleh stop dulu videonya, kalian boleh membaca ulang lagi untuk menentukan jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah C. Menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini dia. Mari kita bahas. Pada soal ini dijelaskan bahwa konstitusi itu menjadi hukum dasar negara dan menjamin hak azazi manusia, mengatur pembagian kekuasaan negara dan menentukan struktur pemerintahan. Kita analisis. Poin yang A tadi, pilihan yang A tadi kenapa salah? Karena aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Itu salah karena partisipasi dalam proses demokrasi memang sesuai dengan semangat konstitusi, tapi tidak secara langsung mencerminkan pelaksanaan jaminan hak azazi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena itu ya salah ya. Lalu memberikan masukan pada kebijakan pemerintah. Memberikan kritik atau saran kepada pemerintah merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun pilihan ini lebih berkaitan dengan partisipasi politik daripada penerapan konstitusi secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Yang C tadi udah benar ya, karena konstitusi menjamin hak setiap warga negara. Jadi implementasinya yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati hak orang lain seperti menghargai pendapat, kebebasan beragama, dalam dan memperoleh perlakuan yang adil. Yang D itu salah karena tindakan ini merupakan kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban negara, tetapi tidak secara langsung menunjukkan pelaksanaan prinsip utama yang disebutkan dalam soal. Jadi kesimpulannya adalah karena soal menekankan bahwa konstitusi menjamin hak azazi manusia, implementasi yang paling tepat dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati hak-hak orang lain. Nah, begitu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Saat ini tidak hanya orang lain yang tidak kenal teman, pasangan, atau keluarga terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut UU ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Selain kebijakan tersebut, implementasi serupa yang dapat dilakukan pemerintah adalah A. Menghormati dan melindungi hak azazi manusia untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. B. Menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. C. Menerapkan kebijakan ekonomi yang memastikan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi yang adil. D. Menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. E. Memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah A. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah juga benar? Kita lanjutkan pembahasannya. Mari kita bahas. Oke, pada soal pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui aturan yang melarang penyebaran foto tanpa izin. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga hak privasi dan melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan mereka. Tindakan pemerintah ini merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut analisisnya ya. Jadi itu yang A tadi itu adalah jawaban kita karena sesuai dengan permintaan soal. Yang B ini juga salah karena berkaitan dengan demokrasi. Kalau yang C ini salah itu berkaitan dengan keadilan ekonomi. Yang D itu salah karena faktor pada pembangunan dan pemerataan ekonomi. Jadi yang E itu salah tetapi tidak sejalan langsung dengan konteks perlindungan privasi ya. Jadi kesimpulannya, karena soal ini membahas tentang perlindungan hak privasi sebagai bagian dari HAM, maka implementasi yang sesuai adalah menghormati dan melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oke, kita lanjutkan pembahasan ke soal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. A. Mengikuti kegiatan sosial demi menjaga solidaritas antar masyarakat. Nah, mari kita bahas ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun bangsa Indonesia ini memiliki banyak perbedaan suku, agama, adat, dan budaya, mereka tetap harus hidup rukun, bekerja sama, dan menjaga persatuan untuk mencapai tujuan bersama. Pada soal terdapat kalimat kunci, bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Sikap yang paling sesuai dengan kerjasama dan persatuan tersebut adalah ikut serta dalam kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Lalu yang B ini salah karena merupakan sikap menghargai keberagaman, tetapi tidak menunjukkan kerjasama ya. Lalu yang C ini tidak melanggar peraturan itu salah karena itu secara khusus bukan penerapan ya. Itu lebih kepada kepatuhan. Lalu menggunakan produk buatan lokal itu mendukung perekonomian nasional ya, tidak mendukung langsung kepada persatuan dalam keberagaman. Lalu yang E ini menggunakan fasilitas negara yang baik itu merupakan sikap dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke, seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Keadilan sosial yang terjaga dengan baik akan mengurangi terjadinya kecurangan. Semakin sedikit kecurangan yang terjadi, maka keadilan yang dirasakan oleh bangsa dan negara semakin besar. Oleh karena itu diperlukannya pengalaman butir-butir Pancasila dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks keadilan. Nilai tersebut dapat ditunjukkan dengan sikap A. Menjaga persatuan dan kekompakan seluruh anggota keluarga dan masyarakat. B. Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak martabat manusia. C. Berpartisipasi sebagai sukarelawan dalam membantu korban bencana alam. D. Memberikan kebebasan kepada negara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. E. Memberikan hak dan tanggung jawab yang sama pada setiap anggota keluarga. Silakan tentukan jawaban kalian. Nah, boleh di stop dulu videonya, dibaca ulang biar lebih jelas. Perhatikan kata-kata intinya ya dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Dan jawaban yang benar adalah E. Memberikan hak dan tanggung jawab yang sama pada setiap anggota keluarga. Mari kita bahas. Soal ini membahas tentang keadilan sosial yang memberikan hak dan kewajiban secara adil kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang mencerminkan keadilan adalah memberikan perilaku adil dan termasuk
dalam pemberian hak dan tanggung jawab. Nah, yang A itu adalah sila ketiga, yang B itu sila kedua ya. Sedangkan yang C itu menunjukkan kepedulian kepada manusia, bukan contoh utama sila keadilan ya. Lalu yang E itu kalau keagamaan ini selalu berhubungan dengan yang D ya, selalu berhubungan dengan sila. Kalau keagamaan itu pasti silanya sila pertama ya. Lalu memberikan hak dan tanggung jawab itu merupakan itulah jawabannya tadi yang E. Bagaimana dengan penjelasannya serta analisisnya? Cukup mantap kan? Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-temannya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah tentang perundang-undangan ya. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuatan dan tanggung jawabnya ada pada A. MPR, B. DPR, C. DPD, D. Menteri, E. Presiden. Ingat ya, kata-kata kuncinya adalah eksekutif. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah E. Presiden. Berikut ini adalah penjelasannya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif. Presiden bertanggung jawab menjalankan pemerintahan, melaksanakan undang-undang, dan mengatur jalannya pemerintahan negara. Nah, kita analisis jawabannya. Kenapa MPR itu salah? Karena MPR itu tidak menjalankan kekuasaan eksekutif, ya. Jadi MPR ini mengubah dan menetapkan undang-undang serta melantik presiden. Kalau DPR ini fungsinya legislasi ya, atau legislatif, anggaran dan pengawasan. Kalau DPD ini fungsinya dalam ketatanegaraan tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari ya. Ini mewakili daerah. Kalau menteri ini membantu presiden dan bertanggung jawab ke presiden. Kalau presiden tadi jawabannya, kesimpulannya kekuasaan eksekutif dalam kehidupan dalam sistem pemerintahan Indonesia berada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Begitu penjelasannya. Ini soal terakhir yang juga sering keluar, silakan kita lanjutkan ya. Nah, di bagian mana Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Aturan peralihan pasal 1, B. Aturan peralihan pasal 2, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 4, E. Aturan peralihan pasal 5. Silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah C. Aturan peralihan pasal 3. Mari kita bahas. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tata cara pembentukan diatur dalam Aturan Peralihan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk paling lambat pada waktu tertentu setelah perubahan UUD diberlakukan. Pasal ini dibuat sebagai aturan sementara agar fungsi MK dapat segera dijalankan sebagai lembaga tersebut. Jadi kenapa pilihan lain salah? Aturan peralihan pasal 1 ini mengatur hal lain yang berkaitan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan. Kalau aturan peralihan pasal 2 itu tidak mengatur tentang MK. Ya. Aturan peralihan pasal 4 itu tidak berisi ketentuannya. Kalau aturan peralihan pasal 5 itu mengatur tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi jawabannya aturan peralihan pasal 3 ya. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesempatan. Soalnya setiap Jumat Sabtu Minggu kita akan upload soal-soal tentang CPNS. Terus pantengin channel YouTube saya dan like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.